Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qawluhu ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha yatamanna 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kembali keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi akan larangan-larangannya. Dan takwa yang akan menghantarkan diri kita bersama agar makin hari kita makin sadar bahwa sesungguhnya kehidupan umat manusia di muka bumi ini adalah kehidupan yang sangat-sangat terbatas dan pasti akan berakhir. Bila kehidupan ini telah berakhir, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan hidup kita hari ini pun akan ikut berakhir. Yang terus setia menemani kita menghadap Allah kelak di akhirat hanyalah iman dan takwa kita kepadanya. Oleh karenanya, ayo di sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita saat ini, mari kita sibukkan diri kita untuk perbaiki amaliyah kita, perbaiki keimanan kita, sehingga begitu kita kembali kepada Allah dalam posisi iman dan amal yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya sehingga makin hari kita makin baik dan kita menghadap Allah, Allah ridha pada kita sekalian. Serta iringkan salam semoga tercurahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sabdakan, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa di antara kalian yang membaca salawat untukku satu kali, sallallahu alaiha biha asran, maka Allah akan mengganti salawatnya menjadi 10 kali. Beruntunglah kita kepada Allah. Ya Allah, masih jadikan diri kita orang beriman dan cinta pada baginda Nabi
dan lisan kita selalu baca istighfar dan salawat untuk beliau. Semoga kita kelak diakui sebagai umatnya dan dapat syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di penggalan 15 awal dari bulan Muharram, tepatnya tanggal 17 hari ini. Artinya sudah 17 hari berlalu, kita berada di 1445 Hijriah. Begitu saja 1444 Hijriah berlalu, kita masuki 1445 Hijriah, maka tentu usia kita bukannya bertambah tapi makin berkurang. Dunia makin jauh, akhirat makin dekat. Kehidupan makin jauh, kematian makin dekat. Oleh karenanya, ayo di sisa usia kita kali ini kami mengajak pada kita sekalian untuk perbaiki amal-amal kita. Nabi sabdakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yakni mereka yang diberikan tambah umur oleh Allah, wa hasuna amaluhu, dan makin baik amal-amalnya. Kaum muslimin, jelas Nabi sabdakan manusia yang paling baik adalah mereka yang Allah berikan tambah usia, amalnya makin baik, ibadahnya makin baik, pergaulannya makin baik. Siapapun di antara kita, sejelek apapun amal kita, sebanyak apapun dosa kita, kalau ada orang mengatakan kita nggak baik, kadang kita nggak terima. Kalau ada orang mengatakan kita pendosa, kita pun nggak akan terima walaupun kita banyak dosa. Kalau kita dikatakan orang sesat, kita pun nggak akan mau seperti itu. Makanya Nabi jelaskan manusia yang paling baik adalah mereka yang diberikan tambah umur oleh Allah. Di saat umurnya bertambah, kebaikannya ikut bertambah. Oleh karenanya Nabi sabdakan, salah satu di antara ciri orang celaka itu, kata baginda Nabi, yakni nisyanudzzunubil madiyah. Salah satu ciri orang celaka itu adalah mereka yang lupa akan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Artinya dia merasa nggak punya dosa, merasa nggak punya salah. Sadar atau tidak, di 1444 Hijriah yang lalu, kita banyak dosa, kita banyak salah. Di saat Allah perintahkan sesuatu kepada kita, justru kita nggak berbuat. Di saat Allah perintahkan, wahai manusia, tolong sembahlah aku, kita tidak menyembah kepadanya. Wahai manusia, tolong luangkan waktumu sedikit saja untukku, supaya kamu konsen berzikir kepadaku. Kita enggak juga luangkan waktu demi untuk agama Allah saat itu. Dalam sebuah hari kursi Allah katakan, yang artinya, wahai hambaku, luangkan sedikit waktumu demi zikir kepadaku. Pertanyaannya, sudah enggak kita luangkan waktu 1 menit saja hanya khusus untuk zikir konsentrasi? Pernah nggak kita keluangkan waktu 5 menit saja hanya untuk istighfar penuh konsentrasi? Pernahkah kita lakukan ini? Kalau memang ini belum, saat ini Allah tambah usia kita. Lakukan hal itu. Hal-hal tertentu kita lakukan, misalnya sore hari atau malam hari, khusus hanya istighfar, zikir, sholawat. Tujuannya untuk mengkonsentrasikan diri kita kepada Allah sebagai bukti penghambaan kita kepadanya. Kalau kemarin kita masih suka sholat di mana yang kita suka, saat ini kita belajar ke masjid, sebelum pada akhirnya kita akan digotong nanti ke masjid. Ingat jemaah sekalian, kita disuruh berjalan ke masjid sebelum diperjalankan ke masjid. Kita disuruh sholat di belakang imam sebelum kita diletakkan di depan imam. Namun yang terjadi jemaah sekalian, kita lebih suka
menyendiri bahkan di mana kita suka. Akhirnya begitu saja sudah wafat diumumkan, orang tak kenal siapa dia. Orang tak kenal jemaah mana ini. Tiba-tiba sudah berada di depan imam. Padahal jemaah satu perumahan dengan kita, karena jarang ke masjid, nggak punya sosial satu sama lain. Akhirnya timbul pertanyaan, siapa dia, di mana dia? Kalau dia ahli masjid, sosialnya bagus, pergaulannya bagus, insya Allah akan dikenal oleh orang sekitarnya. Jadi oleh karenanya kayak mengajak, ayo mumpung Allah tambah umur kita, tambah usia kita. Ini 1445. Andaikan Allah berikan usia kepada kita sesuai dengan usia baginda Nabi 63 tahun. Kalau saat ini umurnya sudah 60, masih ada sisa 3 tahun. Gunakan sisa itu. Andaikan Allah berikan kepada kita usia 63, sekarang usianya 62 tahun. Gunakan 1 tahun lagi demi untuk mencapai ridho Allah yang sebenarnya. Kita tidak tahu jemaah sekalian kapan hidup akan berakhir. Yang kita harus persiapkan adalah apa yang sudah saya siapkan untuk menuju kematiannya sebenarnya. Ingat, ada seorang sahabat tanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapankah kiamat akan tiba? Maka baginda Nabi bertanya, "Wahai sahabatku, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kematian atau kiamat itu?" Maka sahabat tadi katakan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya banyak persiapan. Yang aku miliki hanya cinta kepadamu dan cinta kepada Allah." Maka Nabi katakan, sesungguhnya cintamu kepada Allah, cintamu pada Rasulnya akan menyebabkan Allah ridho kepadamu. Artinya kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, kita tidak akan pernah tawar-tawar untuk beribadah kepadanya. Kalau kita yakin bahwa Muhammad Nabi kita, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini jemaah sekalian yang perlu kita siapkan. Oleh karenanya, ayo saya lagi, Nabi sudah katakan, cari ciri orang celaka, lupa dirinya, nggak punya dosa, merasa nggak punya salah, sehingga nggak istighfar, nggak taubat, bahkan di malam tahun baru nggak sempat sholat taubat. Oke lah kalau kemarin nggak sempat, malam-malam akhir nanti, malam-malam ini kita berusaha sholat taubat minimal 2 rakaat, istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dengan demikian Allah akan memaafkan semua noda dan dosa kita. Kaum muslimin, terakhir Nabi sabdakan, al-kayyisu man dara nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, kata Nabi, yakni mereka-mereka yang mempersiapkan bekalnya untuk mati sebelum dia mati. Kemudian wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha yatamanna 'ala Allah. Dan sungguhnya orang-orang yang bodoh adalah mereka-mereka yang ingin masuk dalam surga tapi enggak beramal, enggak berbuat. Itu namanya tamanni, hanya hayalan belaka. Kaum muslimin rahimakumullah, ingat, mati bukan hayalan tapi adalah kenyataan. Kubur bukan bayang-bayang tapi adalah kenyataan. Dan alamnya pun bukan bayang-bayang, bukan reka-reka, dia adalah kenyataan. Hari ini hanya cerita tapi nanti jadi alam kenyataan. Ingat, dunia yang kita tempati hari ini tempat kita ceritakan alam kubur yang akan datang. Tetapi begitu kita masuk kubur, di situ ada cerita sebenarnya tentang amal-amal kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan semua noda dosa kita. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah bimbing kita, bimbing keluarga kita, umat kita menjadi orang-orang lebih baik ke depannya, sehingga pada akhirnya di saat-saat iman kita baik, di saat amal kita baik, di sana Allah wafatkan kita sehingga wafatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum
fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.